Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Didik Mariono, tentunya di channel Didik Mariono. Apa kabar semuanya? Pada kali ini di channel Didik Mariono, sebelum kita akan membahas mengenal bahasa pemrograman dan referensi tutorialnya serta editor online untuk programmer. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like ya, terus subscribe biar mendukung channel ini, dan berikutnya adalah nyalakan lonceng. Jadi kalau ada tutorial berikutnya kalian semua akan mendapat notifikasi. Nah, pada kesempatan kali ini Didik Mariono akan berbagi ilmu seputar pemrograman. Sebelum kita lanjut, apa yang akan saya share ke teman-teman sekalian. Nah, ada banyak bahasa pemrograman yang populer di Indonesia ya. Ada 10 ya, saya akan menyebutkan 10. Sebenarnya banyak, gak hanya 10. Ada banyak bahasa pemrograman, namun ada 10 bahasa pemrograman populer di Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman itu adalah sebuah instruksi atau perintah-perintah yang terdiri dari banyak baris yang dimengerti oleh komputer. Nah, dimengerti oleh komputer, tapi belum tentu dimengerti oleh manusia. Hanya orang-orang tertentu yang mengerti tentang bahasa pemrograman ya. Dan yang pertama adalah mungkin yang teman-teman sering tahu dan di bangku sekolah SMK jurusan informatika ataupun di bangku kuliah jurusan informatika adalah bahasa PHP atau sering disebut dengan PHP. Nah, seperti itu. Apa itu PHP? PHP Hypertext Preprocessor. Nah, itu ya. Dan yang kedua adalah Java. Nah, Java itu yang kemarin sudah saya share di video sebelumnya tentang pengertian dan siapa penemunya. Nah, berikutnya adalah C, bahasa C gitu ya. Dan berikutnya adalah Visual Basic. Nah, ini biasanya dipelajari oleh anak-anak atau siswa-siswa SMK untuk mengembangkan sebuah aplikasi desktop. Nah, berikutnya adalah Python Python ya. Dan berikutnya adalah C++. Nah, itu. Berikutnya adalah JavaScript. Nah, ada juga C#. Apa itu? C pagar itu ya. Disebutnya adalah C#. Nah, itu ya. Dan berikutnya adalah Objective C. Nah, dan yang terakhir adalah Action Script. Nah, itu beberapa 10 bahasa pemrograman yang populer di Indonesia. Nah, itu ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi bahasa pemrograman yang populer di Indonesia. Namun yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, pertemuan kayak kelas aja ya. Pada tutorial kali ini adalah PHP, Java, dan juga JavaScript. Nah, ada juga yang akan dasar banget, itu bukan bahasa pemrograman ya, tapi HTML, Hypertext. Nah, itu bukan bahasa pemrograman ya. Ada juga nanti CSS. Nah, untuk desain sebuah website. Nah, ada juga nanti JavaScript. Nah, itu juga bahasa pemrograman. Ada itu yang akan kita bahas pada sharing ilmu kali ini ya guys ya. Oke, kita lanjut saja. Saya mulai bahasa pemrograman yang akan kita mulai nanti dari PHP, JavaScript juga, dan editor online-nya di mana, terus tutorial online-nya di mana. Nanti kita akan share bareng-bareng. Yang pertama bukan bahasa pemrograman tapi adalah HTML. Oke, let's go guys. Nah, ini dia yang akan saya kenalkan adalah tutorial online w3school.com guys, namanya w3schools.com. Salah satunya ini ya, masih banyak lagi. Nah, sebelumnya sebelum lanjut ke PHP, bahasa PHP, JavaScript, dan Java. Nah,
Ini akan kita perkenalkan yang dinamakan XML ya. Sekali lagi, XML itu bukan bahasa pemrograman ya. Untuk penjelasan lengkapnya bisa dilihat di introduction. Nah, XML itu apa? Nah, itu HTML, Hypertext Markup, Hypertext Markup Language. Nah, itu. Di sini udah ada penjelasannya juga ya guys ya. What is XML? Nah, dalam bahasa Inggris nanti bisa kalian terjemahkan. Nah, ini. XML stands for Hypertext Markup Language. Nah, ini. XML is the standard markup language for creating web page. Nah, di sini sudah ada banyak tutorialnya di sebelah kiri ini ya. Ada banyak. Ada XML elemen, ada XML basicnya, atribut, heading, paragraph, style, formatting, quotation, comment, dan lainnya. Nah, terus bagaimana cara menggunakan editor online-nya jika kalian ingin mencoba? Nah, ini salah satunya di setiap judul ya submenu ini nanti kita bisa mencoba try it yourself. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada elemen dari XML ya. Ada HTML, ada head-nya. Nah, di dalam HTML ada bodinya, terus di dalam head itu ada title, terus ada yang lain-lainnya, nanti bisa dipelajari dengan tutorial. Nah, ini yang berikutnya itu adalah CSS ya. Nah, CSS itu juga include di XML yang fungsinya untuk mempercantik tampilan ya. Jadi contohnya gini ya, tadi kan ini struktur XML ya guys ya, bisa dilihat strukturnya seperti ini. Nah, nanti akan ada di CSS oleh CSS untuk mempercantik tampilan. Ingat ya, strukturnya seperti ini, ada XML, head, body, XML lagi. Nah, seperti ini basicnya seperti ini ya, nanti bisa dikembangkan lagi. Dan berikutnya adalah CSS, kita buka ya. Ini adalah salah satu contoh coding CSS. Nah, ini ya. Nah, tapi kalau kita klik try it yourself, nah nanti di sini akan berbeda, akan ada kombinasi dengan XML tadi ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan langsung CSS itu di dalam head, jadi strukturnya itu kalau numbering ya, jadi yang paling luar itu adalah XML, dalamnya head, terus dalamnya lagi ada style, terus di dalam style itu ada pengaturan masing-masing ya. Nah, ini kalau tanpa titik atau pagar, ini artinya elemen body backgroundnya diubah jadi warna light blue. H1 heading 1 warnanya putih, terus rata tag argument center ya. P itu paragraf, font family-nya Verdana, font size-nya 20. Nah, terus gimana itu akan diterapkan di sini nih? Ada H1, ada P. Nah, ini akan dua seperti ini. Kalau warnanya kita ubah jadi blue doang, blue saja, maka warnanya akan berubah jadi blue. Nah, ini CSS salah satunya seperti ini. Nanti CSS itu ada inline, ada outline, nah masih banyak ya, dan yang lainnya, dan bentuk-bentukannya macam-macam ya. Itu yang CSS. Oke ya, jadi itu tadi JavaScript dan ada juga Python. Di sini ada penjelasannya intro dan bisa mencoba. Nah, ada juga nanti jQuery Java. Nah, ini Java. Java itu bisa dua ya, bisa front end, bisa back end juga. Front end biasanya digunakan untuk di mobile ya kebanyakan ya. Dan ini contohnya ya. Nah, ini cuma dia itu tidak bisa jalan langsung, harus ada di build ya, beda dengan PHP dan juga jQuery. Nah, itu beda juga dengan Python. Nah, itu semuanya di sini ya. Jadi ya seperti itulah bahasa pemrograman. Dan kalau pengen mencoba online dan step by stepnya, salah satu referensinya adalah w3schools.com ini ya, yang mungkin bagi saya ini cukup mudah, dan masih ada juga yang lain seperti tutorial point dan yang lainnya. Itu tadi ya guys ya, tutorialnya bukan tutorial sih, saya hanya memberikan
referensi dari berbagai macam bahasa pemrograman dan juga editor online-nya untuk mencoba. Nah, itu. Jadi kalau di w3school.com itu hampir lengkap ya, walaupun tidak selengkap tutorial point dan yang lainnya masih banyak, tapi minimal jika teman-teman yang khususnya ini yang kuliah, yang sekolah, yang ingin memperdalam bahasa pemrograman ya tentunya, dan karena tanpa kita belajar sendiri secara otodidak ya bahasa pemrograman itu emang sangat sulit. Jadi belum tentu kita kuliah di IT akan menjadi programmer gitu. Kita kuliah di IT bisa ngoding itu ya bisa, tapi untuk memperdalam, untuk jadi profesional programmer, developer ataupun engineer itu perlu latihan otodidak. Jangan hanya mengikuti kelas yang ada di sekolah, kelas yang ada di kuliah. Nah, itu nggak cukup. Kita perlu mengembangkan sendiri dan bereksperimen sendiri. Itu pengalaman yang saya yang saya alamin sampai detik ini ya, sampai saya menjadi salah satu programmer di perusahaan Korea dan mengurus sebuah e-commerce dan juga merintis sebuah startup. Nah, itu ya guys ya. Jadi kita harus memperdalam sendiri. Memang sulit. Nah, kalau bisa carilah referensi sebagai mentor. Nah, itu walaupun cuma membantu memberi pengarahan. Nah, dan mungkin video ini hanya gambaran ya, tidak cukup untuk memberikan contoh terus menjadi mentor. Dari video ini belum cukup, kalian perlu face to face ataupun secara online, dan perlu punya mentor sendiri untuk berdalam. Ingat ya, dan suatu hal kebanggaan ketika kita bisa menjadi programmer ya, ketika lulus IT apalagi ya, salah satunya, apalagi bukan IT bisa menjadi programmer itu juga luar biasa. Oke guys, jangan lupa itu dulu, nanti kita lanjut di video berikutnya, kita perdalam HTML, CSS, JavaScript, PHP dan Java dan yang lainnya ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, nah dan juga nyalakan lonceng ya. Nah, itu penting, nyalakan lonceng biar kalau ada video lainnya kalian dapat notifikasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.